Ibu harus tahu bahwa tadi malam itu episode terakhir. Bos. Ada yang nelpon. Katanya ini sampai subuh. Dia ketok katanya sampai subuh. Tadi malam dia keluar. Gitu. Saya tadi malam. Ya, laju. Yang tinggal di area salah saya. Kontrol. Ini tahu ya. Sampai jam 2 itu belum ada yang pulang. Kontrol. Ini lebih parah lagi pulang-pulang ke kami ini. Oke, Pulang-pulang nggak panik. Ternyata dijemput sama istrinya. dari muda katanya. Oh, udah dari surga. Kalau kita penting ngomongnya Pak, masuk neraka kita Pak. Kalau ngomongnya sini Pak, masuk neraka kita. Jelas. Ini selesai dulu di sini, sudah jadi video. Oh iya itu. Iya. Terusin aja. Salah satu Dokumen pertama kita ini, dokumen Facebook. 3. Belum. Maksudnya gitu aja. Dokumen awal kita ini, dokumenter kita ini pertama ini. Ya, siapa yang mau laporan dengan istrinya benar kuliah itu kan. Oh. Sudah dipercaya berarti ya? Abang mau main-main nih Pak. Jangan dimaksudkan ya. kita kan ini multi jadi saling mampu saja. Kalau sakit telinga dia dengar dulu. Kalau rahasia harus benar. Ini anggota Bapak. Abang Pedis tahan, abang lupa kita kamu dia. Mungkin Bapak tidak coba saya ngomong. Ini dia ikut kali katanya. Jadi lewat. Ini namanya Pak Ketua ini. Selamat pagi Prof. Jalil. ada kuliah. Iya, udah kuliah, Bro. Sudah dia uji. Iya. Oh, dia masih lewat. Apa ini yang ada? 106. Sini tidak ada kamar kecil. Adanya kamar besar, Pak. Masih ada udah. Kan ada makan-makannya. Nanti kita satu semester lagi dapat buka. Dari segi filsafat, apa yang Anda bicarakan itu tidak boleh orang salahkan. Karena Anda melihat, masing-masing lihat dari sisi bagaimana dia pandang. Jadi nggak salah. Tetapi yang benar, ya harus tertib dalam berdiskusi. Saling mendengarkan. Ya, for PP ini. Ekspresi Bang. Tidak sampai berdiri ekspresi. Ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi diskusi sudah bagus, karena memang kan harus begitu. Jadi kita ini. Terus jadi ini kan pengetahuan. Sekarang kalian mengetahui peroleh dari dulu sampai sekarang hasil tahu manusia mengenai sesuatu. Nah, hasil tahu kan kalau filsafat itu kan landasan filsafat itu kan dari kata tahu, pengetahuan kan, kata dasarnya kan tahu. Maka itu kan Anda dulu di SD kan belajar ada 4 jenis orang kan, orang yang tahu di tahunya, orang yang tahu di tidak tahunya, orang yang tidak tahu di tahunya, orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Ada 4 jenis orang. Jadi tadi sekarang Anda coba merenungkan. Tadi diskusi kita ini, Anda ada di mana? Di tahunya atau tidak tahu di tahunya? Atau tidak tahu di tahunya? Sebenarnya kan tidak tahu tidak tahunya itu. Ya kan dulu kan belajar ya, jadi tidak tahu macam orang kan. Jadi landasan filsafat itu kan sebenarnya dari kata tahu. Aku tahu tentang ketidaktahuan. Makanya kuliah. Ya. Nah, jadi kan
rasa ragu-ragu, filsafat dimulai dari kedua-duanya. Dan ragu-ragu. Harus ragu dulu. Diskusi kita kan sedang berfilsafat, ya ada diskusi bagus tadi. Jadi artinya begini, kalau orang lain ngomong memang nggak boleh langsung diterima. Jadi langsung itu Anda ya harus punya argumen sendiri. Jadi apa ya, itu bagus lah. Terus kita ini sudah ya ini pengetahuan hakiki ya, kebenarannya hakiki itu bagaimana ini sudah ada pengetahuan dari misalnya bapaknya orang miskin. Orang datang bawa uang sekarung, dolar sekarung. Kasih ke bapak miskin kan, kasih uang dolar sekarung. 1 triliun misalnya. Bisa minta juga jadi teroris. Apa bapak gak mau, sedang bapak lagi mau makan aja susah. Mau. Jadi bapak gak boleh salahkan teroris. Kenapa dia melakukan itu? Orang mau makan aja susah. Jadi sebenarnya yang salah itu pemerintahan. Saya ingin meluruskan sedikit kok. Kalau menurut undang-undang teroris itu bukan, itu Profesor melakukan simplifikasi bahwa teroris itu yang ngebom yang apa gitu. Saya ingin meletakkan pada dasar hal yang prinsip mendasar. Teror, perilaku teror itu adalah segala bentuk tindakan yang kemudian dianggap merugikan orang lain. Tidak boleh. Nah artinya kemudian kalau saya ingin, maksud saya biar kita tidak ada simplifikasi bro. Ya. Kan bisa jadi orang yang tidak ada orang lain misalkan kan menganggapnya kan Profesor langsung mengidentifikasi itu adalah kelompok teroris yang quote and quote dalam tanda kutip itu kan kelompok Wahabi Salafi Jihadi CS itu ya. Tapi maksud saya teroris pengertiannya itu dulu bro. Jadi biar tidak ada Spesialis sebagai teroris. ya biar tidak Ya jadi begini. Jadi pada saya kan kita kan berpikir filsafat itu dari melihat pada manusianya ya. Manusia pada dasarnya itu baik. ya Itu harus dilihat dari itu. Dan orang yang jelek sebenarnya. Tetapi kenapa dia melakukan begitu? Harus cari tahu sebabnya. Maksud saya. Tapi kasih contoh itu bukan itu boleh. Tapi contoh itu penyebabnya itu karena orang butuh. Kan gitu. Tapi bukan tidak harus berpikir itu tidak dibenarkan sebenarnya. Tapi dia melakukan itu kenapa? Karena harus tahu penyebab dasarnya apa sebenarnya itu. Jadi orang melakukan sesuatu, dia salah, tetapi cari tahu kenapa dan kita memperbaiki penyebabnya apa. Itu supaya orang nggak miskin ya, mensejahterakan rakyat lah. Itu kan tujuan akhir dari kalau teroris kan. Kalau seluruh dunia ya teroris kan pengertiannya seperti itu macam-macam lah ya ada yang jadi teror kenapa ada ya memang Anda tahu teroris itu juga banyak orang kaya kaya juga jadi mereka untuk mencapai tujuan tertentu ya kan tadi kan saya kasih contoh kadang-kadang kita bisa jadi teroris itu karena keadaan kita yang mendorong untuk saya jadi begini. Oleh karena itu, supaya jangan jadi teror, ya harus belajar filsafat, kan gitu. Tetap bagaimana orang belajar filsafat? Nggak punya duit kan mau belajar filsafat seperti ini, harus masuk S2 atau S3 atau S1 kan itu butuh duit kan untuk sekolah. Kan tidak bisa sembarang orang belajar filsafat kan, harus melalui jenjang sekolah. Dan filsafat kan minimal belajarnya di S1 minimal. Sedikit pertanyaan Prof. Silakan. Jadi begini. Dalam perjalanannya, kalau ada kurang jelas, boleh bertanya. Silakan. Ya Prof. Berkaitan dengan 3 aspek tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Yang menjadi bingkai daripada filsafat itu tadi menuansakan etika, logika dan estetika. Tapi kadang-kala yang terjadi di dalam realitas, Prof, seringkali terjadi pertentangan antara logika. Apakah memang kajian filsafat ini dibatasi oleh ruang?
filosofi orang timur tentang suatu kebenaran belum tentu sama dengan orang barat. Kalau logika mungkin betul bahwa jelas bahwa itu adalah yang tepat, itu universal. Tapi menyangkut istilah ketika misalnya kalau misalnya tentang kasus universe ya, Miss Universe, orang Eropa menerima tapi orang timur dari segi genetika dan sedikit tidak benar. Berarti bisa disampaikan bahwa kayak filosofi antara orang barat dan orang timur itu beda. Jadi filosofi ternyata tidak universal. Dia dibatasi oleh ruang tentang kebenaran itu. Silakan, apa itu yang dikatakan dengan kebenaran, atau memang kita berdiskusi ya. Karena yang dikatakan itu, jadi ingat sebelum saya kata dulu, yang Anda kalau bisa apa yang Anda ngomongkan itu kita harus terima sebagai sudut pandang yang benar menurut teman kita. Ya, perspektif kita ya. Jangan sampai salah menyalahkan. Silakan mungkin ada yang menanggapi. Sebelumnya makasih Prof atas kesempatan. Kalau dasar pemikiran saya secara pribadi, logika itu sesuatu dari ilmu pengetahuan yang dia bersifat tentatif, bisa saja berubah. Sementara wahyu sesuatu yang bersifat bagi saya pribadi adalah aksiom, pasti benar karena dia adalah doktrin. Sebenarnya orang akan berbicara tentang keimanan seseorang itu. Nah, untuk bila berbicara pertanyaan tentang kebenaran, maka logika tidak boleh digunakan untuk mengukur sebuah kebenaran. Apalagi wahyu itu hanya turun memang kepada orang yang berlogika. Orang yang tidak punya logika, orang gila, memang dia tidak dibebani syariat dari Tuhan berupa wahyu itu. Maka kalau berbicara tentang kebenaran itu sendiri kita harus petakan. Bila kebenaran itu kaitannya memang yang bersifat wahyu, maka kebenaran logika tidak boleh mengganggu gugat wahyu, karena wahyu bersifat aksioma absolut. Sementara logika ilmu pengetahuan bisa berubah. Jadi ilmu pengetahuan tidak boleh mengukur wahyu. Kalau ada wahyu kelihatan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka pasti ilmu pengetahuan yang salah. Contoh seperti teori Darwin. Hampir semua orang dulu manusia sepakat, orang yang berfilsafat dulu seperti juga bumi adalah datar. Andaikan kebenaran dulu manusia yang digunakan dari dulu untuk itu wahyu, mirip maka pilihan. sementara temuan sekarang jelas. Rasis ini. Jadi itu mungkin opini saya. Makasih. Ya, bagus. Ada yang mau ada lagi? Silakan. Jadi dalam pandangan saya, tetap kedudukan wahyu itu sebagai hierarki yang utama ke atas. Karena wahyu muncul atau lahir melalui putusannya itu mengandung unsur logika di dalam wahyu tersebut, mengandung unsur norma, mengandung unsur etika. Melanggar wahyu ternyata hasilnya kan salah. Seorang ilmuwan Charles Darwin itu kan hampir semua agama menganggap benar. Hampir semua. Agama mana yang nggak hampir itu? Manusia itu adalah kerak. Kasihan saya. Tetapi ya, itu tidak ada satu Kerak kitab suci pilihan. pun dari kitab suci agama samawi, terutama Al-Quran dan Injil ya, yang menyatakan silsilah manusia itu adalah kerak. Dan semua sekarang terbantahkan. Itu kedudukan wahyu, salah satu contohnya. Nah kemudian bagaimana kedudukan etika? Etika memang kita harus melihat dari sisi pandang agama atau sisi pandang masyarakat sosial. Kalau kita memandang sisi agama, jelas ya, itu adalah berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan. Tapi kalau seumpamanya kita harus toleran, melihat atas dasar sisi sosial, apakah harus dipertahankan orang Papua telanjang? Coba. Kan tidak ya, Pak.
sisi agama telanjang adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Universal ya? Universal. Iya, ya, harus dihilangkan. Dan itu adalah kesalahan atau bahasa sosialnya ketinggalan, kebodohan, ya. Ya mungkin bagi penguasa itu adalah kezaliman melanjutkan masalah kelancaran. Saya patah bahwa semua ini adalah kesalahan. Iya, saya tidak banyak mengomentari. Jadi kalau wahyu itu adalah kebenaran atau kemudian bersifat universal. Akan tapi kalau logika, estetika maupun etika itulah berada relatif dan kemudian berlakunya itu pun juga lokal, tidak universal. Saya kalau agak membantah bahwa wahyu itu Jangan membantah saja. saya membantah bahwa kebenaran wahyu adalah absolut. Saya membantah. Contoh misalnya dalam Al-Quran bahwa manusia itu dilahirkan melalui proses rahim, ya, dan lahir melalui kandungan ibu. Teknologi sekarang menjawab membantah bahwa ternyata ada bayi tabung yang bisa kan gitu. Jadi saya membangun tadi bahwa ternyata sebenarnya hakikatnya filsafatnya dunia ini bahwa di dunia ini tidak ada yang benar, yang benar cuma Allah. Ingat, walaupun kan firman adalah merupakan hasil semacam apa ya? Terjemahkan terhadap kata Allah. Tiga makin Kan gitu. ya. Jadi wahyu itu adalah tafsiran, Pak. Wahyu adalah tafsiran. Manusia tidak mampu menafsir apa yang dikatakan Allah. Contoh di Al-Quran misalnya, ada kata-kata yang sampai hari ini tidak bisa tafsir kata Allah saya. Misalnya alif lam mim, kan gitu. Itu artinya bahwa di dunia ini kalian benar menurut filsafat saya, yang benar cuma Allah. Walaupun itu melalui firman. Makasih. Saya sedikit masuk. Jangan sedikit, banyak juga tidak benar. Ya, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi karena menyangkut kebenaran yang masih mengganjal dalam pikiran saya tadi itu pertentangan antara logika dengan wahyu. Tadi kan logika itu kan mengharuskan sesuatu itu adalah yang memiliki fakta secara empiris, artinya masuk akal. Sementara wahyu kalau kita teliti, kita lihat apa yang kita terima itu kan kebenaran yang non ilmiah, kebenaran yang tidak memenuhi syarat ilmiah. Karena kita meyakini sesuatu, tetapi pembuktiannya tidak dapat kita buktikan secara ilmiah. Walaupun secara sakralitas bahwa wahyu itu sebagian di antara kita hanya meyakini karena batin saja. Sementara dari aspek logika mengharuskan kita harus mengakui sesuatu itu manakala kita melihat fakta yang nyata. Katakanlah sampai hari ini sering diperdebatkan oleh sebagian di antara kita, mana yang lebih dulu antara ayam dengan telurnya itu. Ini kan yang selalu dirasakan. Ada yang mengatakan, oh ayam lebih duluan. Oh ayam itu dari mana? Telur. Dari telur. Telur dari mana? Ya dari ayam. Mana? Dan dilihat daripada sisi kebenaran dalam rangka mencari fakta itu. Nah, kalau kita melihat pada tataran aspek terat, ya, kebenaran itu adalah kebenaran yang sifatnya absolut. Tadi ada contoh Kebenaran yang absolut yang tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Karena berdasarkan Karena dia berdasarkan pada kebenaran yang bisa istihad hati. ya, saya ada contoh kasus pentabung. Ya. Nah, contoh kita nggak usah kita berbicara pada banyak hal. Katakanlah dalam perspektif kita melihat perspektif kita melihat tentang bagaimana proses kejadian alam. Sampai hari ini kan kita tidak Ada kan mengatakan bahwa firman itu absolut. Tapi ada pentabung. itu dalam hal yang saya kita dulu. filsafat itu kan mencari dan menerang tentang kebenaran. Ya. Tetapi ketika kita mencari kebenaran atas kebenaran, yang kita dapat adalah kebutuhan. Pikiran. Iya. Nah, di dalam agama kami pun agama kita diajarkan saya Islam, bro. Dalam agama saya meyakini bahwa ketika kita bicara masalah alam semesta ini, itu kemudian kita dianjurkan untuk memakai adab istiadat.
risetnya. Nah, oleh karena itu saya kira kalau bicara dalam konteks wahyu itu adalah kebenaran absolut, itu berdasarkan keyakinan. Kebatinan kita menjelaskan memang seperti itu. Nah, kalau seandainya harus diilmiahkan, itu bisa. Fakta-fakta alam itu bisa menjadi salah satu ukuran atau menjadi ukuran indikator bahwa sesungguhnya bahwa itu memang ilmiah. Nah, oleh karena itu ada juga yang mesti harus kita pelajari secara bersama-sama ketika kemudian silafilia ini saudara saya di belakang ini Pak Guru dia itu bukan Lavelia. macam itu yang memang tapi seolah-olah wahyu itu adalah kebenarannya diragukan. Belum juga dia cerita tentang bagaimana kemudian surga neraka misalnya. Surga neraka kan kita meyakini itu ada. Itu kita belum ke sana. Kalau kita ke sana, itu kan gitu. Secara logika nggak masuk akal. Secara logika nggak masuk akal. Tetapi secara keyakinan kita mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang benar berdasarkan Tuhan. Keberadaan Tuhan dibuktikan oleh lab. Saya kira bukan ulangan, tapi kalau kita membongkar itu sebagai sebuah pengetahuan yang harus diilmiahkan, saya kira itu bisa. Lebar, kan saya yang buat. Saya. Saya bukan dalam pendekatan perspektifnya apa tadi ya, tapi saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Tahun 95 saya ketemu seorang Romo namanya Romo Suryo. Paper nomor 2. Saya ketemu Romo Suryo di sebuah katedral. Teman yang subur ya. Saya masuk kamar mandi, saya kencing di kamar mandinya. Romo, saya ini dari kecil orang Muslim, tapi saya malu karena kamar mandi di masjid saya tidak kotor. Gereja yang bangunannya mau rubuh, tapi kamar mandinya luar biasa. Romo cuma bertanya satu hal pada saya. Dari mana kamu mengatakan kalau kamu Islam? Saya semua penjelasan apapun itu gagal. Akhirnya saya hanya bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa saya Islam itu karena orang tua saya. Itu kata kunci pertamanya. Akhirnya saya belajarlah sama Romo itu yang namanya Kasbul. Kalau orang Katolik pasti tahu. Kasbul adalah sekolah filsafat tertinggi di gereja Katolik. Sekolah filsafat tertinggi. Saya masuk Kasbul karena tidak lulus karena saya mau tadinya orang Islam. Karena pertama ujian saya ketika mau masuk Kasbul adalah suruh injak-injak Al-Quran. Yang mana itu sudah saya yakini sekian puluh tahun sebagai satu kebenaran yang paling hakiki. Begitu saya masuk ke Kasbul sampai 3 kali, saya dibuang di Gunung Halimun, Prof, sendiri. Dan saya harus hidup dengan kesendirian di Gunung Halimun. Karena itu bagian dari pendidikan untuk menemukan kebenaran berbasis filsafat teologis. Dan saya harus survive dengan kondisi itu. Bahwa akhirnya saya menemukan, oh saya ini butuh teman, saya ini butuh alam, saya butuh tumbuhan dan tapi begitu saya masuk ke Islam lagi, dokter itu masuk lagi, Prof. Akhirnya saya ngaji filsafat buku kitab tasawuf dalam Islam tertinggi itu setahu saya itu namanya Al-Hikam. Kalau kita bicara Al-Hikam, jangan pernah bicara apa yang tertuang dalam firman. Misalkan minuman keras itu haram, jangan pernah kamu mengatakan minuman keras itu haram, orang kamu belum pernah minum kok. Jangan pernah kamu mengatakan zina itu dosa, orang kamu belum pernah zina kok. Jangan pernah kamu mengatakan ada surga, kamu udah pernah ke sana. Dari proses itulah saya memperlakukan itu. Saya ditanya, kamu pengen mati, pengen tahu alam kubur, ya kamu harus mati. Ternyata saya cari gimana agar saya tahu alam kubur. Saya hanya menemukan satu cara, saya pasang alat rekam itu di alam kubur. Saya ingin membuktikan apa benar ada alam kubur itu. Akhirnya saya meyakini ada alam kubur karena alat rekam dan tape recorder itu, tape-nya itu pecah. Saya ya nggak tahu pecahnya dari mana. Pokoknya akhirnya saya meyakini bahwa di alam kubur itu ada kehidupan. Karena kalau menurut ajaran kami orang Muslim, Prof, langkah 7 langkah orang terakhir setelah menginjakkan kubur itu Meninggalkan kubur. Malaikat Jibril. Bukan. akhir. Ya, Kalau speaker pecah, belum disiksa mungkin ya. saya tidak tahu. Saya Kena Terus.
terus bagus itu. Ini makin Ya bagus lanjut. Lebih jelaskan itu bagus. Bagus. Itu Iya dengar terus. Artinya dalam kitab tasawuf tertinggi dalam konteks kaidah keislaman itu begitu. Tapi mohon maaf ada satu yang kemudian saya candukan bro. Adalah itu cerita. Jadi di dalam konteks kitab tasawuf tertinggi di dalam Islam itu adalah al-hikam. Itu kita tidak boleh belajar katanya ini, katanya itu, katanya itu. Jadi apapun yang kemudian menurut firman itu didekonstruksi iman. Yang awalnya itu dulu justru malah saya dapatkan dari seorang romo Jesuit yang ternyata itu adalah salah satu ideolog ideolog yang dari Filipina itu tahun 48 yang Indonesia lupa saya itu ideolog besar yang ada di dunia yang kebetulan adalah orang Indonesia. Justru pelajaran itu saya dapatkan. Saya diajari agama Tao, saya diajari agama Buddha, saya diajari kejawen. Justru malah dari beliau. Akhirnya saya menemukan satu titik yang kemudian menjadi satu keyakinan yang sifatnya hakiki dalam diri saya. Bahwa Apa itu? saya itu Tuhan. Buset. Tuhan itu saya. Bisa dipakai. Terus. Wah, itu yang menyebabkan aliran baru. Karena penjelmaan daripada apa yang itu nama besar itu manusia. Bentar, saya belum selesai. Ilmu baru. Kita ini bagus itu sebenarnya ujung dari aliran humanisme. Iya. Itu. Kena itu. Ya, tapi dirinya Tuhan. maksud saya belum selesai, Bro. Iya. Ya, bagus. Saya mengambil kesimpulan, saya nyatakan bahwa saya ini Tuhan dan Tuhan itu adalah dalam diri saya dan saya adalah Tuhan. Orang pertama yang mengiyakan, yang tidak membantah itu hanya satu. Siapa itu? Selain Romo Suryo ya, itu adalah Gus Dur. Gus Dur itu mengiyakan, ya memang kamu adalah Tuhan dan Tuhan itu ada dalam diri kamu. Sekarang kamu sholat. Kan saya bingung sebagai seorang terus sholat. kamu sholat. Artinya kita sholat tentang hal masalah lupa. Terus kemudian Nanti. Terus. pertanyaan saya sama Gus Dur, Gus, saya sholat di dalam, maksudnya sholat di rumah atau saya sholat di masjid? Gus Dur nanya, kamu mau butuh sholat di rumah atau mau butuh sholat di masjid? Saya lebih suka sholat di masjid, Gus. Begitu saya sholat, dipanggil sama Gus Dur, apa yang kamu rasakan katanya? Ternyata agama itu memiliki nilai epistemologi sosial. Jadi ketika saya di masjid ketemu teman-teman, Gus, teman-teman pondok saya dulu, teman-teman aktivis saya dulu. Loh, apa maknanya? Oh ternyata ketika saya sholat dapatnya saya itu, Gus, saya dapat banyak teman. Ya udah kamu sholat lagi. Gus Dur menyuruh saya begitu. Akhirnya dalam satu titik saya mengalami sebuah titik akumulasi pada saat ada persoalan yang kemudian kita gagap melakukan identifikasi terhadap diri kita. Misalkan yang kita menganggap bahwa kita itu diri kita itu Tuhan, agama itu adalah hubungan transendensi kita dengan Tuhan saja, yang bisa mengukur iman itu adalah hanya hati kita dengan Tuhan saja, kan nggak ada ukuran iman. Apakah kemudian saya tiap hari sholat, orang tahu kalau saya beriman? Apakah itu menjadi ukuran iman saya itu ketika saya sholat 5 waktu sehari? Bukan. Tetapi ketika saya beriman itu justru saya dapatkan, saya akan mendeklarasikan diri saya itu beriman, ketika saya bisa menghargai orang lain. Ketika ada orang miskin datang ke rumah saya minta makan, itulah saya beriman. Bukan saya yang 5 waktu sholat jengkrat-jengkrit. Itu adalah soal transendensi dan kewajiban saya sama Tuhan. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ternyata ketuhanan itu adalah soal kedamaian, ketenangan, kenyamanan yang ada dalam diri.
kalau saya itu merasa tenang ketika saya sholat, Sampai kapan saya saya cerita akan ini? menjadi, saya akan menjadi. Poinnya kan sudah dijelaskan. Saya kira ya ini yang cerita itu sudah tangkap ya. Seperti tadi saya katakan, setiap orang yang mengatakan pendapat itu silakan diterima sebagai kebenaran menurut sudut pandangnya sendiri. Iya. Tapi kalau kita diskusikan masalah ini, itu kan kita kan sudah berfilsafat, jadi tetapi kan saya mau ingin ini ya. Dari semua yang anda katakan itu, saya selalu berkata mengenai kebenaran dari sisi mana Anda lihat.